Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Lalu Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-83 tanggal 31 Mei 2022 kita edisinya podcast ya. Dan podcast kali ini lagi-lagi kalau podcast di Lensa SN istimewa karena kita kedatangan tamu seorang wanita cantik. Ya, masih muda, teman saya lama ya ini ya adalah Tun Teja SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak. Tun Teja Kakak sendiri, yang ganteng. alhamdulillah ya. Tun Teja sendiri saya sebutkan di sini adalah Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, Seni dan Budaya di PDIP Sumsel. Benar itu? Betul. Betul sekali. Nah, kita ngobrol yang pertama tentang ruang kerja dari Tun Teja dulu, yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, agak gugup aku nih lama Nggak datang. apa-apa. Jadi Santai. pakai bahasa Palembang, bahasa Jakarta ini kak. Bahasa Palembang boleh, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Dusun apa bahasa apa? Boleh. Ini di Sumsel, jadi Kita santai ya kak. Oke, Boleh siap. kan santai. Oke, jadi sehari-hari Kak Agus Teja bertugas di bidang informasi komunikasi seni budaya. Oke. Kenapa di bidang itu ya memang mungkin karena background mungkin Kak Agus pernah tahu saya kan memang asalnya itu latar belakangnya tuh jurnalis. Jurnalis Awalnya ya. dulu jurnalis. Kemudian nyemplung di dunia politik, kemudian ternyata enjoy dan ya sampailah saya Dalam saat posisi ini sekarang ya. sudah di periode kedua kepengurusan di PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Dan sempat jadi caleg juga ya? Sempat jadi caleg 2 kali. 2 kali ya. 2 kali mencalonkan diri dan Kemenangan yang tertunda itu ya. kemenangan yang tertunda. Mudah-mudahan 2024 ya. Amin, doa Kak Agus. Oke ya. Kemudian bisa diceritakan sedikit saja kenapa bisa lompat langsung ke PDIP dari dunia jurnalis? Sebenarnya susah nih kalau pertanyaannya. dibilang lompat sih nggak Gimana? juga lompat. Aku nih lebih begini Iya. kayak hidup ini kan kadang kita tidak menyadari bahwa semua itu kan sudah diatur sehingga aku tuh menyadari bahwa hidup ini sudah on the track sehingga ketika kita melakukan perjalanan hidup kita meyakini ini jalan yang kita tuju dan itu benar. Dan sesuai dengan passion kita. Kenapa sesuai dengan passion kita? Kita kan hidup mau happy nih kak. I mean ketika kita memilih jalan di hidup kita ya kita maunya nih yang terbaik. Kita menikmatinya dengan rasa suka, rasa cinta gitu. Sehingga kita akan feel dengan kegiatan itu. Nah mungkin karena background saya yang dulu jurnalis, kemudian saya memang sempat terakhir di beat politik. Nah ini membuat saya melihat banyak warna Kak Agus. Menarik ketika melihat banyak warna. Ketika itu saya melihat asik ya jadi wakil rakyat ini. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan untuk mendeliver apa yang masyarakatnya inginkan gitu. Sementara posisinya kita waktu itu jurnalis yang harusnya hanya menginformasikan gitu. Jadi lebih tertarik lebih dalam lagi ya. Betul. Nah, kemudian ada pilkada gubernur waktu itu. Saya diminta untuk menjadi tim media salah satu calon, yaitu waktu itu di PDI Perjuangan, Bapak Edi Santana Putra waktu itu. Nah, beliaulah yang memperkenalkan saya dengan politik. Ya, memperkenalkan boleh saya disebut titik balik nggak itu? Baru kenal. Baru kenal ya? Oh gini ya, ternyata jadi berada di lingkungan politik ini asik ya. Kemudian ya banyak teman, ada strategi tertentu mungkin ya. Betul. Kemudian setelah dari situ saya ini masih jurnalis waktu itu, karena saya diminta untuk tim media. Tim media untuk salah satu calon ya. Salah satu calon waktu itu. Kemudian saya ikut. Dan ya takdir berkendalain, kemudian saya beliau itu kalah ya, kita tahu waktu itu beliau kalah, kemudian saya kembali ke habitat saya sebagai jurnalis karena di sana saya ya bisa jadi diri saya gitu. Kemudian masih tertarik lagi berarti ya? Setelah dari situ ternyata memang tadi aku bilang Kak Agus, hidup ini kan ya misteri ya. Setelah dari tapi situ, ada on the track-nya ya, berarti betul. Udah harus kita jalani ya. Nah dari situ saya karena sudah mengenal banyak orang politik Sumatera Selatan ini, kalau yang dari PDI Perjuangan insya Allah selalu tahu dan mengenal saya gitu. Jadi
di satu masa ada pemilihan ketua DPD PDI Perjuangan waktu itu Di Sumsel atau di mana? di Sumsel. Di Sumsel. Terpilihlah Bapak Giri Ramanda sebagai ketua DPD. Nah, Assalamualaikum Pak Giri. Ini ya, itu bos saya. Bos saya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Giri ya. Itu bos saya. Oke. Jadi Bapak Giri lah yang sebenarnya mengajak saya. Kenapa saya bilang itu? Saya benar-benar surprise. Jadi waktu pemilihan saya itu diminta untuk menjadi panitia. Bidang dokumentasi publikasi itu selalu saya di Panitia bidang saat pemilihan waktu itu. pemilihan ketua DPD. Oke. Ya. Kemudian beliau duduk di sebelah saya. Teja katanya, kamu punya pisau atau gunting nggak? Nggak ada Mas. Aku waktu itu masih panggil Mas. Nggak ada Mas. Aku bilang buat apa? Aku bilang aku mau ini katanya mau gunting namaku gitu kan katanya gitu. Mau kan sudah mau Menghilangkan selesai namanya katanya ya? Okay. apa jabatannya sudah selesai ya katanya. Aku bilang udahlah nggak usah repot-repot nanti buat baju baru aja gue bilang gitu kan. Dan oh iya juga dia bilang gitu kan. Terus dia spontan nanya, "Ja, nama kamu nih lengkapnya siapa?" Dan aku sebutkan namaku. Kalau ini apa titelnya? Ya aku sebut juga kan titelku gue bilang. Terus aku tanya, "Ngapain Mas?" "Enggak, nanya aja," dia bilang gitu kan. Oke. Ternyata ngaji identitas diam-diam ya. Dan ternyata ketika pengumuman calon pengurus untuk DPD Sumsel, aku nih masih pegang kamera Mas Agus. Iya. Kak Agus kok aku jadi Mas. Siap. Kak Agus aku pegang kamera. Karena aku kan panitia nih. Masih ya tanggung jawabku kan itu. Publikasi ya. Publikasi. Terus nama aku dipanggil. Oke. Nah, waktu dipanggil Tun Teja, Wakil Ketua Bidang Informasi Komunikasi Seni Budaya. Kaget lah waktu itu ya. Masih pegang Kan kamera pula. Ja, kamu nih Ja, kamu. Aku. Jadi aku ikut baris kan di depan. Aku nih ngapain dalam hati aku kan gitu kan. Jadi udah pakai baju merah dulu? Belum ini ya, belum apa ya, belum ber-KTA lah gitu. Belum ber-KTA lah. Belum ber-KTA tapi aku sudah ikut keliling Sumsel karena aku udah klik lah ya dengan kader-kader PDIP. PDI Perjuangan itu memang udah dari dulu sih aku memang suka sekali dengan PDI Perjuangan karena di masa itu kan ya luar biasa ya, kita jadi oposisi, kita itu tampil yang luar biasa. Ada orang-orang hebat di sana seperti Kak Darmadi di zaman itu ya kan. Kak Darmadi. Ada Kak Anta, ada Mas Giri ya kan, orang-orang hebat. nih Nama-nama orang tokoh PDIP Sumsel itu. Ada senior-senior yang luar biasa punya kemampuan. Itu di posisi saya masih wartawan. Saya lihat wah hebat-hebat ya mereka ini punya kemampuan bicara, mereka bisa tampil, kemudian bisa menyampaikan apa itu yang harusnya disampaikan untuk mewakili rakyatnya. Nah, dari sana saya bisa melihat kalau ya. mau kalau mau jadi sesuatu yang kita nggak bisa jadi penonton, kita harus masuk ke dalamnya ya. Nah, tapi itu pun tanpa terencana. Artinya aku tuh nggak Mas aku ikut ya jadi pengurus enggak gitu. Tapi dia mungkin selama ini melihat potensi aku yang luar biasa. Aku nggak tahu ya Mas Giri yang setia meliput, setia gitu mengiringi kan. ya. Jadi aku ingat sekali tuh titik balik Mas Giri menanyakan nama lengkap saya beserta embel-embelnya. Ternyata untuk saya masuk di kepengurusan dan ini sudah kepengurusan yang ke tahun berapa waktu itu aja? Periode kedua. Periode ini sudah kedua ya. 10 tahun. Ngomong-ngomong PDIP, Teja juga pernah jadi caleg ya. Betul. Nah, 2 kali infonya tadi. Bisa diceritakan sedikit. Ini kemenangan yang tertunda ini ya, 2 kali. Bisa diceritakan dikit suka duka jadi caleg ini Teja. Jadi begini Kak Agus ya, kalau aku selalu menganalogikan begini. Di politik itu seperti olahraga. Kenapa aku bilang seperti olahraga? Gemuk nih ya. Iya. Kan? Kemudian kita kan kepengennya itu sehat sebenarnya berolahraga ya kan. Nah, kalau kurus itu ya lah bonus, ya kan? Ya kan gitu ya kan. Nah, begitupun sebenarnya di politik. Di politik itu kita jangan salah niat, jangan salah goals gitu. Jadi kalau niatnya itu ternyata ketika kita melakukan sesuatu itu kan pasti akan ada impact positif ketika kita melakukan hal yang baik gitu kan. Nah, ketika berpolitik ternyata bisa ketemu kepala daerah,
dengan kepala daerah itu sudah seperti kakak, dengan ketua-ketua DPR itu seperti teman gitu kan. Kemudian dengan seluruh itu ya, anggota dewan. apa namanya? Iya. Yang didapatkan Teja ya. Betul. Jadi Tidak jaringan itu luas. Tidak mesti gitu. harus jadi anggota DPRD ya. Harus dong kalau bisa. Enggak, walaupun itu ya. Kalau walaupun bisa, kemenangan yang tertunda tadi ya. Makanya aku bilang tadi kan itu bonus. Bonus ya. Jika memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya jangan jadikan itu sebuah Beban. tekanan dan beban untuk diri kita bahwa saya harus jadi, enggak gitu. Apa perasaan Teja waktu ada kemenangan yang tertunda yang periode pertama? Pertama itu saya masih kecil ya, saya belum tahu banyak gitu. Jadi saya ngerasa oke, saya mungkin waktu saya akan datang gitu kan. Gitu kan. Kemudian di periode kedua saya sudah mengerti, sudah tahu gitu. Mungkin saja ya karena waktu kedua daerah pemilihan saya agak jauh Kak Agus. Daerah mana itu? Karena pemilihan pertama saya di Banyuasin, daerah pemilihan saya periode kedua itu di Musi Banyuasin. Agak beda ya? Lebih jauh. Sementara kalau Musi Banyuasin itu bukan kampung saya gitu. Memang berpolitik tuh tidak harus karena itu dapil saya dan harus kampung saya, tapi yang kita harus sadari bahwa masyarakat kita ini masih primordial, nggak bisa. Iya. Jadi dia ke daerahannya wong mano. Teja ini wong dosonaku ya. Begitu. Itu Coblos yang terjadi. Ya. Tiba-tiba mungkin ini wong dari mana? Iya. Masih ada kayak gitu ya. Kalau sudah ada itu dari daerah mana, dusun siapa, guguk siapa, baru Soekarno Hattanya mano. Pacaknya Teja ya. Nah untuk 2024 gimana nih rencananya dan programnya bagi Teja? Kalau aku sih lebih fokus menjalankan perintah partai Kak, Okay. karena kan pesta politik ini kan sudah di depan mata ya kan. Ya, jadi tidak lama lagi. apapun tugas yang diberikan partai ya itu akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin gitu, setotal mungkin gitu. Oke, saya tanya agak ini nih tentang peran seorang Teja di PDIP. Karena Teja seorang perempuan ya. Nah, bagaimana peran perempuan di PDIP sendiri di Sumsel ya, khususnya karena Teja di Sumsel ya? Menarik nih, menarik ini kalau bicara seorang perempuan itu Kak Agus sangat menarik. Kenapa? Karena di partai kita itu punya tempatnya spesial untuk perempuan. Kita memang punya kuota 30% untuk keterwakilan ya? perempuan di dalam di pemilihan legislatif ya. Tidak juga itu, tapi juga di kepengurusan kita harus ada 30% perempuan. Menarik juga nih, boleh diceritakan aja. Jadi kalau kepengurusan DPD, DPC sampai ke anak ranting dan lain-lain itu tidak ada kuota 30% perempuan, itu akan dikembalikan. Penuhin dulu. Atau diperbaiki dulu ya? Diperbaiki dulu, harus ada perempuannya. 30% dari jumlah gitu. Nah, itu langsung dari DPP, dari Ibu Mega. Jadi beliau juga sangat concern sekali kan urusan kemampuan perempuan di partai di ya, PDIP ya. Oke. Sore hari ini kita ditemani redaktur pelaksana ya. Teja ya, ada Dedi Sendra. Yes. Kemudian tim kreatifnya ini hanya seorang diri ya. Ilham ya. Tadi Dedi ada mau ditanya, silakan Ded kepada Teja ya. Jangan susah-susah Ded, karena Dedi ini kan ya kan Pimred ya. Red Pel ya. Waduh. Yang abang-abang bedet pesan dari Teja. Iya. Juga yuk, ini kan tahun 2024 sebentar lagi ya. Mungkin harapan Ayu untuk keterwakilan perempuan dalam pileg ke depan gimana? Harapannya itu yang duduk di DPRD maksudnya atau PDIP ya? Khusus spesifik PDIP maksudnya ini ya? Kalau harapan saya pribadi ya semoga saja saya bisa suatu saat lebih bermanfaat lagi dari yang apa sudah saya lakukan sejauh ini gitu. Semoga saja begitu. Karena kan kita berharap ke depan ini akan ada peningkatan terus gitu. Begitu juga Kak Agus kan, dia dengan SN-nya yang luar biasa. Aku Alhamdulillah. luar biasa loh. Di tengah hiruk pikuk kondisi sosmed dan cetak yang waduh, dan dia masih survive. Itu aku yang terima salut kasih ya dengan apresiasinya. Kak Agus ini. Harus belajar. Pacaknya dia mujinya sore ini. Jadi aku berharap begitu Kak. Jadi apapun itu, semoga apa yang kita tanam dengan baik, apapun hasilnya akan baik gitu. Oke. Masih tentang 2024 ya. Di tengah hiruk pikuk menjelang ini lebih ke pilkada kalau Kak Agus ya. Untuk menjelang pilkada 2024 di Sumsel ya, ada Sumsel, ada beberapa kabupaten kota. Nah, ini harapan dari Teja sendiri gimana? Kalau harapan saya ya,
sebagai kader, sebagai pasukan partai ya kita menginginkan kemenangan kembali. Kemenangan Hat-trick, kembali kan? ya. Ya karena kan ini yang kita tahu mempertahankan itu kan lebih sulit. Siap ya. Daripada meraih, sehingga kita akan terus melakukan upaya-upaya ya yang diperintahkan langsung oleh Bapak Giri ya, komandan kami di Sumatera Selatan untuk khususnya urusan perempuan. Kalau saya kan di bidang seni budaya, kemudian publikasi, dokumentasi dan hal-hal yang berupa kemediaan itu juga harus kita improve terus gitu di tahun 2024 ini, sehingga apa dan siapa calon-calon kita nanti terdeliver dengan baik Kak Agus, sehingga masyarakat itu akan lebih kenal gitu. Dan jika memungkinkan kemampuan bersosmed ini kan akan kita improve terus. Jangan sampai masih pakai ya oke lah, pasti masih akan ada ya banjir, baliho dan lain-lain. Tapi jika kemampuan kita bersosmed ini bisa dimaksimalkan, kemudian publikasi ini bisa lebih dimodernkan dengan kehadiran kita kawan-kawan media ini, aku rasa baliho itu ya hanya penghias saja mungkin ya, sedikit aja mungkin nggak terlalu banyak ya. Oke. Kemudian karena Teja berasal dari pers ya. Nah, peran pers sendiri untuk menyukseskan pilkada dari penyinggungan Teja sekarang, Cak Mal. Kalau kita bicara pers itu sangat besar Kak. Ya, di Sumsel khususnya ya. Khususnya di Sumsel. Sangat besar. Kenapa sangat besar? Ya karena tidak akan sampailah ke daerah-daerah itu siapa sih orang ini, siapa sih gitu. Apa sih sepak terjangnya gimana sih. Cuma memang ya seperti Agus nih lah. Harus ya lebih modern. Jadi kita nggak cuma ngandalin. Dan berarti kata mungkin pakai medsos juga ya. Betul. Karena kan sekarang ini sudah bergerak. Mau tidak mau 2024 KGK itu pemilihnya banyak pemilih muda. Milenial ya. 1%. Sehingga yang harus kita lakukan ialah aktivitas-aktivitas muda juga yang banyak disampaikan melalui sosial media. Oke, ngomong-ngomong tentang milenial ini ya, ada anggapan kalau mau menang di Pilkada 2024 itu harus mendekati kaum milenial. Karena pada tahun ini mungkin mereka masih berusia 15, 16. 2024 mereka udah berusia sudah berusia 17 ya. Betul, udah bisa memilih ya. Nah, gimana? Ini setuju enggak atau ada pengamatan lain dari seorang Teja? Ya sangat harus. Oh, sangat ya. Jadi anak-anak muda itu ya pasar kita kalau sekarang. Oke. Memang kita partai yang punya basis. Ya. Kita punya basis. Nah, sedikit banyak basis kita itu berpengaruh untuk anak-anak mudanya karena mereka kan punya kakek, nenek, paman, ayah dan lain-lain yang punya basis itu gitu kan. Tapi itu juga PR kita untuk menyentuh dalam bidang dari sisi milenial. Milenial ya. Nah, mungkin karena bidang saya informasi komunikasi seni budaya ya lebih ke sana. Tugas saya ya lebih bagaimana mereka bisa lebih tersentuh. Kemudian juga aku lihat dan kita tahu kami di PDI ini concern untuk milenial ini cukup tinggi Kak. Cukup tinggi. Contoh ya. ini kita kan ada beberapa kegiatan boleh disebut oleh Teja? Barusan ini kita punya festival kopi. Festival Nusantara. kopi, terdengar itu saya itu ya. dilaksanakan di Jakarta. Tujuannya apa ya? Karena kita kan tahu anak-anak muda sekarang kan ya nggak ngopi ya. Pasti ngopi ya kan. Kemudian dengan banyak-banyak kegiatan ke anak mudaan misalnya dengan olahraga ya, dan atau lomba main kemudian game atau ya. Yes, kami pernah melaksanakan FF, turnamen FF ya kan. Kemudian ya banyak kegiatan lah ya. Musik festival kita juga sudah. Kreatif udah berapa menit kita deh? 24 menit ya, 24 menit. Tanpa terasa sudah 24 menit kita ngobrol sama Teja ya. Oh enak ini ngobrol sama orang pers ya. Bukan mantan orang pers, saya mesti menyebutnya orang pers ini karena dia masih terus berkomunikasi dengan teman-teman wartawan ya. Masih dong, kita harus kita kan nggak, kalau kata Bung Karno itu jas merah. Masih menulis juga ini Teja. Info-infonya masih menulis karena kan mungkin rilis pers Teja yang nulis ini ya. Iya, kebanyakan begitu. Tapi biasanya lebih ke apa ya, Kak? Karena kan sudah
harus bagi-bagi tugas kan, harus bagi-bagi tugas. Jadi bagian Katung udah, Katung lempar. Palembang tuh udah tegawi lagi oleh Teja ya. Jadi, kasihan kan yang lain yang muda-muda kan mau tampil juga kan. Oh, inilah ya regenerasi ya. Teja biasanya di ujung obrolan kalau podcast itu ada pesan kesan atau harapan dari tokoh atau tamu yang hadir. Karena Teja wilayahnya di keperempuanan di PDIP, mungkin di daerah sana. Silakan Teja, kameranya di sana. Oke. Saya berharap sebagai perempuan ini begini Kak. Jadi perempuan itu kan unik, susah tapi juga gampang. Kenapa saya bilang susah? Susah karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang kadang-kadang bukan lingkungan kita. Dalam artian perempuan ini kan tidak boleh pulang malam dan lain-lain gitu kan. Tapi ketika kita bisa meyakinkan diri kita dan mengeksplor diri kita dan orang luar itu bisa lihat kemampuan kita, maka perempuan itu bisa lebih berkilau. Keren sekali. Glowing kata orang itu. Maka dengan keterbatasan yang Teja sebutkan tadi ya. Maka itu Kak, aku berharap ke depan akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan hebat yang tampil, yang bisa menyuarakan dirinya, yang bisa menyuarakan organisasinya, yang bisa menjadi kaki dan tangan untuk orang-orang di sekitarnya, atau mungkin lebih luas lagi gitu, sehingga lebih bisa memberikan nilai-nilai dan tambah untuk lingkungan sekitar. Betul, ya. Oke, keren sekali. Semoga karir politik Tun Teja makin cemerlang ya. Amin, doanya. Terutama di 2024 ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.